Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Malinda SPD, guru kelas MI di Madrasah Ibtidaiyah nomor 03 E3 Sungai Jambu. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor peserta 10507362192007. Pada video ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya dengan menerapkan metode problem based learning pada hari Senin 12 Januari 2026 di kelas 3 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi pembelajaran siklus makhluk hidup. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, coba diulangi. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa supaya pelajaran hari ini dapat lancar ya. Untuk Nisa, silakan berdoa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Dan hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Ada, ibu absen dulu ya. Albi, Alisa, Hadir Bu. Albino, Hadir Bu. Clary, Hadir Bu. Zahid. Apa keterangannya? Sakit? Rashid, Azira, Hadir Bu. Kakak. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah sudah ibu absen, berarti 2 orang yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang sakit dapat sehat dan dapat berkumpul dan belajar dengan kita. Dapu semangat. Luar biasa. Nah, di sini kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita Kiki, silakan maju. Dan untuk semuanya silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3.
hari ini kita akan belajar tentang siklus pada makhluk hidup. Tapi sebelum kita belajar tentang siklus makhluk hidup, kita akan mengingat kembali pelajaran minggu lalu ya. Coba siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, benar sekali. Dan coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup? Coba tangan, silakan. Bergerak. Kemudian siapa lagi? Boleh apa? Bernafas. Bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Alisa, silakan. Berkembang biak. Berkembang biak. Ada lagi? Saya, Bu. Hah? Ya, silakan. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Masih ingat? Masih ya? Itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus pada makhluk hidup. Akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan. Nah, kita masuk materi yang pertama. Nih, pengertian siklus hidup. Siklus hidup itu adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Ya, berarti itu namanya siklus hidup dari mulai dia kecil sampai dia dewasa. Kemudian siklus hidup ini ada 3 yang kita bahas. Yang pertama siklus hidup manusia, siklus hidup hewan, dan siklus hidup tumbuhan. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, ini siklus hidup apa nih di gambar ini? Ini adalah siklus hidup pada manusia. Nah, nampak semuanya? Ya? Siklus hidup pada manusia ini ada tahap-tahapannya. Yang pertama dimulai dari janin, ya. Janin itu dikandung oleh seorang ibu. Nah, dari janin itu dia juga mempunyai tahapan, ya. Dari tahapan mulai segumpal darah, ya. Kemudian dia berkembang di dalam perut itu menjadi ada tangan, kemudian ada kaki, kemudian dia berkembang lagi ada matanya, ada mulutnya, dan ada hidungnya, ya. Setelah di dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan 10 hari, ya, barulah seorang janin itu lahir menjadi seorang bayi, ya. Bayi itu banyak lagi tahapannya, ya. Mulai dia bisa merangkak, kemudian dia bisa duduk, kemudian dia bisa berdiri dan berjalan. Kemudian dari bayi, kemudian tahapan selanjutnya menjadi anak seperti kali inilah, ya. Sekarang sudah bicaranya sudah lancar, sudah bisa bersekolah, ya. Kemudian siklus terakhir dia menjadi dewasa, ya. Ini merupakan tahap dari siklus hidup pada manusia. Terus hidup pada hewan, ya. Siklus hidup pada hewan ini ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, dia memiliki 4 fase, ya, 4 fase atau 4 tahapan. Yang pertama telur, larva, pupa atau kepompong, kemudian hewan dewasa. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Dia hanya memiliki 3 fase, ya. Ada telur, kemudian ada larva dan atau telur, kemudian hewan muda,
Kemudian hewan dewasa, dia tidak mengalami fase kepompong. Semangat! Selanjutnya yang terakhir, siklus pada tumbuhan. Ya, ini adalah siklus atau tahapan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum tumbuhan ini tumbuh dan berbuah, dia ada tahapannya. Ya, pertama benih. Tahu benih, bentuk benih kayak apa? Biji, ya, biji atau benih kita tanam. Setelah kita tanam, dia akan tumbuh menjadi tunas, ya. Dari tunas kemudian dia tumbuhan menjadi dewasa. Dia ada apa nih? Daun dan ranting bercabang. Kemudian dari daun dia tumbuh lagi menjadi dia berbunga, ya. Dari bunga itu barulah dia berbuah, ya. Begitu selanjutnya. Nah, dari penjelasan yang dijelaskan tadi tentang siklus makhluk hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Selain hewan hidup itu apa nama khusus hewan yang sempurna? Nah, baik, ya. Tadi Ibu jelaskan contoh metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Contoh yang lain adalah nyamuk. Tahapannya dari nyamuk, kemudian telur, larva, dan nyamuk dewasa. Ya, berarti dia memiliki 4 fase. Dah? Paham sampai sini? Ada lagi yang ditanyakan? Dah, kalau tidak ada yang ditanyakan, habis ini Ibu akan membagi kelompok, ya. Itu kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. Dah, kelompok 1, 2, dan 3. Tugas kelompoknya adalah kalian membuat siklus makhluk hidup, ya. Nanti Ibu bagikan ini kertasnya, siklus tumbuhan, hewan, dan manusia, ya. Nih, kelompok 1 ada ke sini, bisa sini. Kelompok 2. Nah, yang tadi kelompok. Dah, coba yang besar. Dah, habis ini itu kan caranya kan ada gunting dan tempel tahapan siklus hidup masing-masing yang dibagikan tadi, ya. Kemudian setelah kalian potong, kalian gunting sininya, ya. Kemudian kalian tempelkan, nah, yang di belakang itu. Tapi sebelumnya yang ini kalian buka dulu, kalian tempelkan di kertas karton. Ini kalian gunting, kan? Gunting. Kemudian kalian tempelkan di sini. Nah, habis itu yang lembar pertama ini kalian gunting, kalian tempelkan. Berarti kalian harus membuat tugas mana terlebih dahulu dari fase-fase siklus hidup kupu-kupu ini. Ya, sudah dapat semuanya? Sudah, silakan. Dah, sudah semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, kalau sudah selesai, kelompok 1 dulu boleh maju ke depan, presentasikan dulu hasil 3 kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan siklus hidup pada kupu-kupu. Pertama, kupu-kupu menjadi telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Sudah? Sudah. Ya, itu adalah tahapan siklus pada hewan kupu-kupu. Apa saja tadi? Yang pertama telur, kemudian ulat, kemudian kepompong dan kupu-kupu. Itu merupakan metamorfosis apa? Metamorfosis sempurna. Nah, lanjut kelompok 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan siklus tumbuhan. Dari benih ke kecambah, dari kecambah menjadi semen, dari semen menjadi tumbuhan. Ya, itu dari kelompok 2 membuat siklus pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan siklus hidup manusia. Dari jenis ke bayi, bayi ke anak kecil, bayi ke remaja, bayi ke dewasa, dan dewasa ke orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, itu adalah siklus hidup pada manusia. Ya, dari janin ke bayi, bayi anak-anak, kemudian remaja, kemudian orang dewasa dan orang tua. Jelas semuanya? Jelas. Paham? Paham. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Alvino. Habis ini kalian menyelesaikan tugas mandiri atau tugas masing-masing ya. Ibu akan membagikan, caranya sama. Nah, Ibu akan membagikan ini, nanti kalian urutkan sesuai dengan siklus hidup makhluk hidup ya. Jadi itu urutkan sesuai urutan siklus hidup masing-masing. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, nah Ibu ada media ini ya. Ini merupakan siklus hidup pada kata ya. Coba kalian lihat. Dari ini dari gambar ini yang pertama apa? Telur kata ya. Yang kedua atau larva kata ya. Yang ketiga kata muda, dan yang keempat kata dewasa ya. Ini adalah siklus hidup hewan kah? Dah? Paham sampai di sini? Kan? Dah.
setelah kita belajar tentang siklus makhluk hidup tadi, bahwasanya penting sekali kita memahami siklus hidup tersebut. Kenapa? Karena untuk melestarikan makhluk hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi spesies terancam punah. Ya. Kita dapat mengetahui siklus makhluk hidup. Nah, kesimpulan pelajaran pada hari ini, ya. Tadi dari kita belajar tentang siklus makhluk hidup, maka akan kita simpulkan. Kesimpulannya adalah siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan, ya. Kemudian siklus hidup itu untuk menjamin kelangsungan hidup suatu jenis makhluk hidup dan menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya. Dah, cukup? Udah paham semuanya ya? Nah, mungkin cukup hari ini untuk pembelajaran kita. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, Alisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang Ibu akan memberikan kuis. Siapa yang bisa menjawab kuis boleh langsung pulang. Nah, kuis yang pertama. Coba siapa yang bisa perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Siapa yang bisa? Kalau misalnya sempurna, mempunyai empat fase, dan tidak sempurna mempunyai 3 fase. Dah, bagus, boleh pulang. Nah, satu lagi kuisnya. Berikan contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Belalang.